Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lisa Frida MSI dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Fiona Rosalina Lestari dari jurusan Akuntansi Pagi semester 2. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai komunikasi. Apakah ada yang tahu pengertian komunikasi? Ya, jika belum, saya akan jelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, ataupun perilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Ya, yang kedua saya akan menjelaskan tentang komponen komunikasi. Yang pertama, lingkungan komunikasi. Ya, lingkungan komunikasi itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, fisik, yang kedua, sosial, psikologis, yang terakhir adalah waktu. Selanjutnya adalah sumber penerima atau komunikan. Yang ketiga adalah encoding dan decoding. Encoding itu yaitu tindakan menghasilkan pesan, sedangkan decoding ialah tindakan yang menerima pesan. Selanjutnya ada kompetensi komunikasi, yaitu mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Yang kelima adalah pesan. Yang keenam adalah saluran. Saluran ialah media komunikasi yang digunakan untuk menyalurkan pesan. Selanjutnya ada yang namanya umpan balik. Yang terakhir adalah gangguan. Jelaskan tentang tujuan dan fungsi komunikasi. Yang pertama ialah agar menjadi tahu dan memberitahu. Yang kedua, menilai masukan atau hasil atau pola pemikiran, misalnya adanya tanggapan dari atasnya pendapat. Selanjutnya yaitu mengarahkan atau diarahkan. Selanjutnya mempengaruhi dan dipengaruhi. Contohnya adanya motivasi, jadi terpengaruh untuk semangat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya itu mengandung beberapa fungsi insidental dan netral, yaitu yang tidak langsung mempengaruhi tujuan, tercapainya tujuan dan hubungan dalam pergaulan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan mempelajari ilmu komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah fundamental dalam kehidupan kita. Maksudnya adalah komunikasi mempunyai peran penting dalam kehidupan kita. Yang kedua, komunikasi merupakan suatu aktivitas kompleks. Ternyata aktivitas komunikasi bukanlah suatu aktivitas yang mudah, memerlukan keterampilan sehingga komunikasi dapat dilakukan menjadi efektif. Yang ketiga, komunikasi adalah vital untuk suatu kedudukan atau posisi efektif. Yang keempat, suatu pendidikan tinggi tidak menjamin kompetensi komunikasi yang baik. Yang kelima, komunikasi adalah populer. Selanjutnya saya akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Dalam dunia kerja, komunikasi merupakan satu hal yang penting dan menjadi bagian dari tuntutan profesi ataupun keahlian. Dalam organisasi ada 2 komunikasi yang terjadi. Yang pertama komunikasi makro dan kedua komunikasi mikro. Komunikasi makro ialah yang terjadi antara organisasi kepada lingkungannya atau organisasi dengan organisasi lainnya. Sedangkan komunikasi mikro yaitu yang terjadi di dalam organisasi, misalnya atasan kepada bawahan atau bawahan kepada atasan, serta karyawan kepada pun karyawan. Selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi yang terjadi di organisasi. Yang pertama ada komunikasi formal. Komunikasi formal ialah komunikasi resmi yang dilakukan oleh orang-orang di dalam lembaga secara struktural. Biasanya mereka menggunakan bahasa yang formal yang baik sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi dengan tidak memperhatikan struktur organisasi. Biasanya komunikasi ini lebih cepat karena
tidak ada sangkutannya dengan organisasi, jadi bisa dibicarakan kapan saja. Dan yang dibahas pun tentang hal pribadi, misalnya antara sesama teman atau sesama karyawan, seperti itu. Untuk dapat lebih jelasnya, saya sudah tampilkan contoh gambarnya. Selanjutnya ada yang namanya komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, komunikasi silang, dan komunikasi horizontal. Yang pertama saya akan membahas tentang komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas itu antara bawahan ke atasan, sedangkan komunikasi ke bawah yaitu antara atasan ke bawahan. Selanjutnya komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal itu seperti antara karyawan dan karyawan atau antara atasan serta atasan. Selanjutnya ada komunikasi silang. Komunikasi silang itu yaitu komunikasi diagonal, ialah komunikasi yang terjadi kepada seseorang yang berbeda level atau berbeda jabatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang 5 kaidah komunikasi. Yang pertama ada respect, ada empati, ada audible, ada clarity, dan humble. Jadi di sini adalah adanya keyakinan bahwa komunikasi itu pada dasarnya upaya untuk bagaimana kita meraih perhatian, bagaimana kita meraih simpati, tanggapan, maupun respon positif dari orang lain. Maka kita menggunakan 5 kaidah ini menjadi fondasi kita untuk mengembangkan kemampuan berbicara di depan publik. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknik presentasi. Sebelum itu, ada yang tahu pengertian presentasi? Oke, saya akan jelaskan pengertian presentasi. Presentasi adalah komunikasi lisan atau pidato yang telah dipersiapkan sebelumnya yang disampaikan dengan cara formal. Menurut McNamara 1998, presentasi cenderung menggunakan sarana pendukung seperti audiovisual. Dengan menggunakan sarana pendukung dan teknik khusus, maka presentasi dapat mengubah pidato itu yang darinya rumit menjadi cenderung yang menarik serta sederhana. Dari sisi isi pembicaraan, sedikitnya pembicara memiliki 3 tujuan. Yang pertama, memberi informasi, yang kedua, menghibur, yang ketiga, membujuk atau meyakinkan pendengar. Selanjutnya, saya membahas tentang persiapan presentasi. Persiapan adalah kunci dari suatu presentasi yang sukses. Dengan adanya persiapan yang cermat, pembicara dan pendengar akan mendapatkan keuntungan utama, yakni hemat waktu. Terus pembicara akan terhindar dari kegugupan serta demam panggung. Selanjutnya, ada 8 langkah menuju presentasi yang sukses, seperti kita lihat di gambar. Saya akan menjelaskan tentang presentasi. Di sini ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam presentasi. Yang pertama, mulailah dengan sebuah pause. Yang kedua, menyajikan kalimat pertama yang ada di dalam ingatan. Yang ketiga, memelihara kontak mata. Yang keempat, kontrol kosakata dan suara. Yang kelima, pasanglah rem. Yang keenam, bergerak secara alami. Yang ketujuh, menggunakan alat peraga visual secara efektif. Yang kedelapan, hindarilah penyimpangan. Yang kesembilan, ringkaslah poin-poin utama. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.